Sudah semuanya buka. Maaf ya penyelesaian bodoh juga. Marilah kita bersama-sama bicara bersama Mbak Kobe. Siap-siap ya. Gusti yang Maha Suci, sesembahan kami, pepujian kami, sejimat kami, sesembahan segala makhluk yang ada di dunia maupun di dunia lain. Semoga air suci dari ibu bumi bisa menghancurkan penyakit di dalam organ kita. Yang kedua, jadi selanjutnya jadi kata melok. Berapa kalau kemudian kan? Yang kedua, nyebut nama ibu bumi. Ibu bumi yang menghidupi segala makhluk hidup di seluruh dunia. Ku minta air suci dari ibu bumi. Semoga menjadi obat penghancur penyakit di dalam organ kita. Yang ketiga, yang ketiga, Boko Alam yang mengawasi kita, perbuatan kita, jelek maupun baik, sudah tercatat di kitab alam. Semoga air suci dari ibu bumi bisa menjadi obat penghancur siksaan penyakit yang ada di tubuh kita. Yang terakhir, yang waktu. Semoga air suci dari ibu bumi bisa menjadi obat penghancur siksaan di organ kita. Putarlah dengan cepat organ kita biar cepat sembuh dan sehat. Berilah kita kekuatan, kesehatan, rezeki, panjang umur. Inilah doa saya. Semoga doa ini diterima oleh Gusti Kang Suci, Gusti Yang Maha Bumi Bumi Pewalang. Semoga obat ini dari air suci bisa menghancurkan siksaan penyakit yang ada di tubuh kita bersama. Saya juga sering sakit sama. Inilah, maka biar paham. Kalau di tempat Bapak berarti tak salah langkah. Apa yang dikatakan seperti itu. Jadi saya minta tolong, bukan minta tolong duit, bukan minta tolong setan, tapi minta tolong pertemuan kita bersama. Doa bisa diterima itu punya dasar. Setiap manusia itu doa sama, minta Tuhan, tapi hasilnya kebanyakan Allah. Tapi kalau kita doa harus sesuai dengan fakta, jadi kenyataan. Kalau kita berdoa ingin menjadi kemewahan, tidak mungkin bisa terjadi. Itu hanya kebahayaan. Kalau berdoa sesuai dengan kenyataan, misalnya kita sakit, belum sembuh, terus berdoa minta tolong kepada Gusti Allah saja cukup. Lebih baik dijangkepi Gusti Allah, ibu bumi, pewalang yang waktu. Jadi biar sama-sama menolong. Jadi tempat ini punya peran sendiri-sendiri.
Gusti Allah atau Gusti Yang Maha Agung itu ditugaskan untuk menciptakan manusia pertama yang ada di dunia. Nah, menurut dari agama Islam, manusia itu hanya Hawa dan Adam. Itu agama Islam. Tapi agama Hindu, Buddha itu juga lain, Jawa juga lain. Tapi kita ambil dari fakta, biar itu dari pengalaman kita bersama. Kalau hanya satu, dua manusia yang diciptakan, berarti cuma satu. Bahasa Arab, dia ada bahasa Jawa, dia ada bahasa Cina, tidak ada bahasa India. Itulah taruh tiga. Maka, mari kita bersama-sama diberi akal sehat dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita gunakan dengan tepat. Jangan sampai kita tersesat dengan kata-kata yang belum nyata. Maka Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, tapi kita harus yakin kalau Tuhan itu ada. Siapapun tidak bisa membuktikan kalau Tuhan itu tetap ada. Yakinlah. Kita percaya Tuhan ada, harus dilakukan dengan yakin. Yakin itu percaya diri, tapi biar lebih mantap. Kalau Tuhan mau menciptakan manusia, itu juga perlu proses. Diambil dari apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mana Pak Mas? Mas ada Mas. Di sini yogane terpuji. Mas datang ke sini Mas. Kamu kan sudah SMA di pondok, kuliah sampai di pondok. Ini aku akan bertanya untuk tukar pengalaman. Mas, sini. Ngomong sih. Pakai pertanyaan. Sekarang gini ya, saya minum dulu. Ini ekspresi dari. Kita lanjutkan. Tuhan menciptakan manusia diambil dari ibu bumi. Itu juga berproses, dibentuk oleh manusia, betul seperti manusia, tidak langsung kepada tidak, diproses. Yang benar siapa waktu? Tuhan untuk menciptakan manusia bentuk dari boneka, akhirnya itu juga mengambil dari air, juga dari ibu bumi. Diambil napas dari mana? Dari pokok alam. Dikasih napas biar bisa bergerak. Semuanya berproses. Kalau penyakit juga berproses. Tidak langsung jadi. Maka marilah kita pahami benar-benar. Maka Tuhan sebelum manusia diciptakan, yang diciptakan pertama itu hanyalah neraka dan surga. Maka manusia hidup dari dua kekuatan, aliran neraka juga aliran surga, tergantung kita memilih. Tuhan tidak mau mengingatkan Anda semua. Dasarnya apa? Tidak mau mengingatkan, tidak mau menyalahi aturan sendiri. Itulah. Jadi kalau manusia ada kesombongan, kebersihan, keserakan, itu sudah biasa. Seperti tubuh kita ada garis yang rusak. Garis benar dan rusak tidak akan bisa hilang sebelum kita mati. Itulah faktanya. Maka marilah kita belajar dengan fakta dan kenyataan. Kalau kita bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada 2 poin saja cukup. Tidak perlu banyak langkah. 1. Ilmu pengetahuan yang dinamakan pengertian. Pengertian inilah yang akan membuat kita sadar dan menyadari hidup kita sendiri, agama kita sendiri.
Kesadaran inilah yang akan menuntun kita bersama dicintai, disayang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengertian inilah yang akan menuntun kita dicintai, disayang untuk ibu bumi. Bahwa alam yang waktu hanya satu pengertian, bisa menjalankan atau tidak. Kalau bicara pengertian itu mudah, dalil mudah, dakwah gampang, kayaknya barang sulit. Asal kita paham dan memahami, tergantung kamu ambil. Misalnya, kalau kamu ambil dari sejarah Arab, harus kamu sempurna untuk memahami bahasa Arab. Kalau kau ambil dari Buddha, kau harus paham, memahami bahasa Cina. Kalau kamu ambil dari Hindu, jadi kau belajar dengan bahasa Hindia. Itu kuncinya. Kadang-kadang banyak orang memahami, harus mendalami ilmu. Jalankan dengan benar. Ya dicintai, disayang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa kita biar diterima. Tuhan tidak butuh kita banyak, butuh fakta perbuatan. Neraka juga bukan butuh kita, butuh perbuatan yang susah. Surga juga tidak butuh cerita atau dakwah, yang dibutuhkan hanya perbuatan. Itu. Maka doa kita untuk kesembuhan. Ini hanya satu kesembuhan diterima. Air putih bisa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Asal datang ke sini dengan tulus. Maka siap-siap nanti siapa yang sakit akan beri pertanyaan yang nanti tahu.